A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Hani Purwanti dengan NPM 712205130005, mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Video pembelajaran ini dibuat sebagai tugas mata kuliah media dan teknologi bahasa dengan dosen pengampu Ibu Rika Kartika SPD MPD. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi puisi, khususnya tentang unsur fisik puisi dan bagaimana cara mengevaluasi serta menilai efektivitasnya. Peserta didik mampu mengevaluasi dan menilai efektivitas unsur fisik puisi meliputi diksi, rima, dan tipografi. Selanjutnya yaitu menginterpretasi berbagai pandangan pro dan kontra terkait puisi secara kritis dan logis. Materi ini sangat penting agar kalian tidak hanya membaca puisi tetapi juga mampu memahami makna, keindahan, serta sudut pandang yang berbeda Nah, agar pemahaman kalian semakin jelas dan mendalam, selanjutnya kita akan menyimak video materi pembelajaran yang sudah disiapkan. Silakan perhatikan penjelasan video berikut dengan baik. Catat hal-hal penting dan siapkan diri untuk berpikir kritis. Selamat menyaksikan videonya. Halo semuanya, selamat datang di materi analisis puisi. Hari ini, kita bakal ngobrol santai tapi bermakna tentang 3 unsur penting dalam puisi, diksi, rima, dan tipografi. Dan gak cuma itu, kita juga bakal lihat bagaimana pembaca bisa punya pandangan yang sangat berbeda-beda. Ada yang bilang puisinya indah, menyentuh, tapi ada juga yang bilang, loh kok abstrak banget. Nah, itu semua akan kita kupas bareng-bareng. Jadi, siapapun kamu yang lagi mendengarkan, siap-siap buat menikmati cara baru memahami tujuan pembelajaran kita. Singkatnya, hari ini kita bakal mengevaluasi diksi, rima, dan tipografi dalam puisi. Menilai apakah ketiga unsur itu efektif, membangun makna dan suasana, memahami pandangan pro dan kontra terhadap puisi, dan terakhir, mempraktikannya lewat puisi dari antologi Aurora. Yuk, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke 3 unsur penting dalam puisi. Yang pertama adalah diksi, pilihan kata penyair. Semakin tepat dan imajinatif, semakin kuat maknanya. Yang kedua, rima. Ini adalah pengulangan bunyi yang bikin puisi terasa lebih mengalir atau musikal. Dan yang ketiga, tipografi, yaitu tampilan visual puisi, baris, bait, pasi, dan bentuknya. Kadang bentuk inilah yang membuat suasana puisi terasa lebih hidup. Oke, 3 unsur ini bakal jadi dasar analisis kita nanti. Berikutnya, nah, pada contoh puisi dari antologi Aurora berjudul Meja 22. Puisi ini akan jadi bahan latihan kita untuk memahami diksi, rima, dan tipografi. Perhatikan baris-barisnya. Penyair menggunakan pilihan kata yang lembut dan penuh perasaan. Kita akan analisis lebih dalam di slide-slide berikutnya. Oke, siap lanjut. Suasana puisi terasa lebih hidup. Di ini, kita mulai melihat bagaimana diksi bekerja dalam puisi Meja 22. Penyair menggunakan kata yang tidak biasa, tapi justru membangun suasana yang kuat. Contohnya, frasa menancapkan kenangan. Kata ini terasa metaforis dan memberi kesan bahwa kenangan itu melekat sangat dalam. Lalu ada ungkapan, isyarat yang entah tak bisa kubaca, yang menunjukkan keraguan dan rasa tidak pasti. Pilihan kata seperti ini membuat emosi dalam puisi terasa lebih hidup dan lebih mudah dirasakan pembaca. Oke, sekarang kita lihat seberapa efektif diksinya. Pilihan kata dalam puisi ini sangat baik karena mampu membangun suasana rindu
rindu, dan emosional. Metafora seperti menancapkan kenangan membuat kesan bahwa memori itu benar-benar tertanam. Sementara ungkapan seperti resah yang tak pernah reda langsung menggambarkan perasaan yang dalam. Diksi semacam ini bukan hanya indah, tapi juga membantu pembaca merasakan emosi yang ingin disampaikan penyair. Sekarang kita masuk ke rima. Dalam puisi ini, penyair menggunakan rima bebas, tidak ada pola AA atau ABAB. Rima bebas seperti ini membuat puisinya terasa lebih natural, seperti percakapan yang mengalir tanpa tekanan. Pilihan ini membantu fokus pembaca tetap pada makna, bukan pada bunyi akhir baris. Dengan begitu, penyair bisa menonjolkan emosi dan cerita, bukan aturan bentuk. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke cara menilai apakah sebuah puisi itu efektif atau tidak. Tenang saja, caranya simple banget, cukup pakai 3 pertanyaan. Pertama, apakah diksinya cocok dengan makna dan suasana? Kalau kata-katanya terasa pas dan mendukung emosi, berarti bagus. Kedua, lihat rimanya. Apakah rima, baik yang teratur atau bebas, mendukung pesan yang ingin disampaikan? Dan ketiga, perhatikan tipografinya. Apakah tata letaknya membantu pembaca merasakan jeda, emosi, atau alur pikiran penyair? Kalau ketiga unsur itu bekerja sama mendukung makna, maka puisi tersebut bisa dibilang efektif. Contoh penilaian yang baik bisa seperti ini. Puisinya efektif karena diksinya memperkuat perasaan rindu, rima bebas membuat suasana lebih natural, dan tipografi membantu pembaca mengikuti alur emosinya. Penilaian seperti ini menunjukkan bahwa kita tidak hanya membaca, tetapi juga memahami bagaimana unsur-unsur puisi bekerja. Sekarang kita masuk ke pendapat pro dari pembaca. Biasanya, pembaca yang menyukai puisi seperti ini menyebutnya emosional dan personal. Mereka merasa diksinya lembut dan simbolik sehingga mudah membuat pembaca larut. Rimanya yang sederhana dianggap membuat puisi lebih natural. Bahkan tipografinya yang banyak jeda dan baris pendek dianggap memperindah pengalaman membaca. Komentar positif biasanya seperti bahasanya halus dan penuh perasaan. Tapi tentu saja tidak semua pembaca punya pendapat yang sama. Ada juga yang merasa puisi ini terlalu abstrak atau sulit diinterpretasi. Beberapa pembaca berpendapat bahwa ketiadaan rima membuatnya kurang musikal. Ada juga yang merasa jeda-jeda tipografinya justru memecah alur bacaan. Bahkan ada yang merasa puisinya terlalu personal sehingga pembaca umum sulit terhubung. Komentar kontra biasanya seperti bahasanya terlalu metaforis, jadi sulit dipahami. Dari semua pembahasan ini, kita bisa mengambil beberapa hal penting. Diksi, rima, dan tipografi adalah unsur utama pembangun puisi. Efektivitasnya dinilai dari bagaimana ketiganya bekerja mendukung pesan dan suasana. Dan perbedaan pendapat, baik yang pro maupun kontra, wajar terjadi karena setiap pembaca membawa pengalaman dan pemahaman yang berbeda. Yang terpenting, kita bisa memahami bahwa puisi bukan hanya soal kata, tetapi juga pengalaman emosional yang dibangun penyair. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Terima kasih sudah mengikuti materi ini. Kalau kamu suka, jangan lupa kasih like, share, atau komentar ya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Baik anak-anak, kita sudah bersama-sama mempelajari materi tentang unsur fisik puisi, yaitu diksi, rima, dan tipografi, serta berbagai pandangan pro dan kontra terkait puisi. Melalui pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menilai keefektifan puisi secara kritis dan tidak hanya melihat puisi sebagai rangkaian kata, tetapi sebagai karya sastra yang memiliki makna dan nilai estetika. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya Hani Purwanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar.